Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya ambil, yaitu mengenai hukum-hukum dasar kimia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana hukum-hukum dasar kimia itu. Nah, hukum-hukum dasar kimia ini yaitu ilmu kimia yang mempelajari peristiwa kimia yang ditandai dengan berubahnya suatu zat, merubahnya suatu zat menjadi zat lain. Nah, setelah diselidiki, misalnya contoh etanol, oksigen berubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Nah, di sini zat mula-mula disebut pereaksi dan zat yang terbentuk disebut hasil reaksi. Nah, dalam reaksi ini, etanol dan oksigen adalah pereaksi, sedangkan karbon dioksida dan air itu sebagai hasil reaksinya. Nah, pada contoh di atas, di sini eh, tidak menggambarkan hubungan antara jumlah reaksi dan hasil reaksi. Maka dari itu, akan diberikan contoh jika ingin em, menyimpulkan bagaimana hasil reaksi dan sesudah reaksi. Nah, di sini untuk profil, perkenalkan nama saya Deska Azapela dengan NIM 220350515 dari Pendidikan Kimia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu untuk CP dan TP. Di sini CP-nya, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan, termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global. Dan yang akan kita jelaskan yaitu menurut reaksi kimia dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, untuk materi hukum-hukum dasar kimia yang akan dibahas yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis hukum kekekalan massa atau biasa disebut juga dengan hukum Lavoisier. Nah, untuk materi yang akan dibahas, ini adalah terdapat gambar dari Bapak Lavoisier yaitu pencetus hukum kekekalan massa. Nah, pada tahun 1774, Lavoisier memanaskan timah dengan oksigen dalam wadah tertutup. Dengan menimbang secara teliti, ia berhasil nih membuktikan bahwa dalam reaksi itu tidak terjadi perubahan massa. Nah, ia mengemukakan pernyataan yang disebutlah dengan hukum kekekalan massa, yaitu berbunyi pada reaksi kimia, massa zat bereaksi akan sama dengan massa zat hasil reaksi. Nah, pada mulanya juga, para ahli meyakini keberadaan hukum ini karena berdasarkan percobaan. Akan tetapi, kemudian timbul nih masalah pada reaksi eksotermik dan endotermik. Karena menurut Albert Einstein, massa setara dengan energi. Nah, di sini dia juga mencetuskan nih hukum kekekalan massa ini akan masih tetap berlaku dengan versi modernnya berbunyi dalam reaksi kimia itu tidak dapat dideteksi perubahan massanya. Nah, jadi tetap sama nih dengan hukum kekekalan massa ini yaitu hukum sebelum reaksi dan setelah reaksi itu akan sama. Nah, kemudian sekian untuk materi dan untuk kuis itu ada tiga contoh soal yang saya berikan. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian hukum kekekalan massa dan berikan satu contoh sederhana yang menunjukkan penerapan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, dalam suatu reaksi, 15 gram zat A direaksikan dengan 25 gram zat B. Nah, setelah reaksi ini selesai, terbentuk 35 gram zat C. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa, beberapa gram zat yang belum bereaksi dan jelaskan cara menghitungnya. Kemudian, soal nomor 3 yaitu seorang siswa melakukan reaksi dalam tabung
Kalau tabung reaksi terbuka dan menemukan bahwa massa zat hasil lebih kecil dari jumlah massa pereaksinya. Menurutmu, apa penyebabnya dan bagaimana hal itu berkaitan dengan hukum kekekalan massa? Mungkin sekian dari paparan materi hukum-hukum dasar kimia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.